Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin kita, salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa mengaji kembali. Mohon maaf ya, kemarin Senin dan Rabu saya tidak bisa ngaji. Alhamdulillah malam ini bisa ngaji kembali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasal Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum pengajian dimulai, saya mohon bantuan doa untuk sahabat saya ya, yang merupakan istri dari juga sahabat saya juga, yang sekarang sedang sakit ya, dirawat di rumah sakit, yaitu Ibu Karsi Asih ya, yang sekarang dirawat di rumah sakit Tugu. Mohon doa semoga Allah segera memberikan kesembuhan untuk semua penyakitnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak dan Ibu-ibu, yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-35 dari bab rubai, yang merupakan makalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Dalam makalah yang ke-35 ini, Sayyidina Ali dawuh, inna as'abal a'mali arba'u khisalin, sesungguhnya amal yang paling sulit itu ada 4 hal. Al-afwu 'indal ghadab. Yang pertama adalah memaafkan ketika marah. Lalu yang kedua, wal judu fil usrah. Lomo ya, dermawan ketika dalam keadaan sulit. Ya. Wal iffatu fil khalwah. Yang ketiga, iffah atau menjaga diri pada saat sendirian. Dan yang keempat,
wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Nah, yang 3 pertama itu sudah kita bahas ya. Nah, malam ini kita akan membahas yang keempat atau poin yang terakhir. Ya. Wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Termasuk satu di antara 4 amal yang paling sulit itu adalah qaulul haq, berkata yang benar, liman yakhafuhu, terhadap orang yang ditakuti. Jadi kalau berkata benar kepada jamaah pengajian gini gampang gitu. Wah, memang pas ngaji gitu ya. Hadirinnya memang siap untuk mendengarkan petuah-petuah agama ya. Ya, itu gampang sekali. Tapi berkata benar kok kepada orang yang ditakuti, wah itu susah, itu berat. Ya. Nah, orang yang ditakuti itu siapa? Ya. Kasultanin jairin. Ya. Misalnya berkata benar di hadapan raja yang zalim. Wah, itu beratnya bukan main, itu tidak mudah. Ya. Kalau kiai berkata benar di hadapan santrinya, ya, orang tua berkata benar di hadapan anaknya, ya, pemimpin berkata benar di hadapan rakyatnya, atau ya paling tidak berkata benar kepada orang yang setara, ya, itu tidak masalah, itu mudah dilakukan atau setidaknya bisa dilakukan. Tapi kalau berkata benar kok kepada orang yang ditakuti, apalagi kalau itu seorang raja yang zalim, wah itu susah sekali, itu ya, berat sekali. Aw yarjuhu, atau berkata benar terhadap orang yang sedang diharapkan. Ya. Nah, ya, yang diharapkan itu diharapkan apanya? Ayarju afwahu au i'tauhu. Orang yang diharapkan maafnya atau juga bisa diharapkan pemberiannya. Ya. Kadang-kadang kita ini kan pernah bersalah dengan orang lain. Ya. Kalau dalam posisi kita sedang mengharapkan dimaafkan, kok lalu kita dengan orang yang kita harapkan maafnya itu berkata benar, itu ya susah itu. Ya, susah ya. Atau berkata benar, jujur di hadapan orang yang sedang diharapkan pemberiannya, ya, diharapkan pemberiannya karena memang butuh, ya, ya, diharapkan pemberiannya karena memang sedang dalam kondisi terpaksa, ya. Oh, itu untuk berkata jujur juga susah itu. Orang mau utang kepada seseorang, gitu, itu suruh berkata jujur terhadap orang yang mau dihutangi, ya berat itu. Jujur dalam pengertian berkata benar. Kalau misalnya dia buruk, kita katakan buruk. Ini kan tidak mau, kita tidak berani gitu. Berat itu. Ya. Nah, jadi Masya Allah ini ya. Jadi sekali lagi ya, di antara amal yang susah itu adalah ketika berkata benar kepada orang yang ditakuti atau kepada orang yang diharapkan tadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ini sangat bisa dimengerti ya, secara psikologis ya, karena memang bagaimanapun juga orang itu memang secara manusiawi, secara wajar gitu, memang pada umumnya itu ya
ingin menghindari bencana, ingin menghindari ancaman, ingin menghindari kesusahan, ingin menghindari pokoknya yang tidak baik. Ya. Sebaliknya orang itu pada umumnya ya berharap itu dengan pemberian, dengan manfaat, dengan hal-hal yang baik-baik itu. Ya makanya tadi itu ya. Kalau misalnya orang kok berhadapan dengan raja yang lalim, ya pasti ada rasa takutnya lah. Ya, iso-iso jabatannya dicopot. Ya. Orang mau jabatannya dicopot, iso-iso malah dilebokke penjara kan ya, begitu. Ya. Orang kok berani mengkritik raja itu, apalagi raja yang dolim itu ya iso dicopot tenan, malah iso dilebokke penjara tenan itu. Ya. Lah orang pada umumnya tidak mau itu. Ya, menghadapi risiko seperti tidak mau. Akhirnya apa? Misalnya rajanya, pimpinannya itu salah sekalipun, tetap tidak berani protes, tidak berani mengkritik, ya, tidak berani berkata jujur terkait dengan apa yang menyangkut raja tadi. Sehingga akhirnya muncullah itu istilah yang kemudian terkenal dengan ABS itu, ya, asal Bapak senang, ya itu kan. Ya. Jadi asal Bapak senang itu kan karena fenomena ini orang pasti takut itu dengan apa namanya pimpinan, ya, apalagi pimpinannya pimpinan yang ini ya, yang tadi zalim, wah wis bukan main takutnya ini. Ya, salah ya wis bener wae, mbok elek ya apik wae. Kira-kira kan begitu kira-kira. Pada umumnya orang itu. Itu pada umumnya orang karena memang sulit ya untuk berkata benar di hadapan raja atau pimpinan yang zalim itu. Ya. Nah, demikian pula ya. Orang kok berhadapan dengan orang yang sedang diharapkan pemberiannya. Ya, kepengin mendapatkan apa sumbangan, kepengin mendapatkan hadiah, kepengin mendapatkan jabatan, kepengin mendapatkan pokoknya intinya kepengin itu ya pasti ya berat juga untuk berkata benar itu. Biasanya ya pokoknya manut wae lah pokoknya. Ya. Yang penting itu jatah, yang penting itu bagian. Kan begitu pada umumnya itu. Ya. Nah ini ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, meskipun toh itu merupakan hal yang wajar, ya, yang manusiawi, nah orang itu kepengen menghindari resiko, menghindari bencana, menghindari hal yang tidak disukai, lalu kemudian berharap manfaat, berharap yang pemberian, berharap jabatan, itu wajar. Ya. Tetapi bagaimanapun juga, yang namanya berkata benar itu merupakan kewajiban. Itu persoalannya, ya. Itu ya. Jadi ya mestinya itu idealnya ya, kalau idealnya ya sesulit apapun, seberat apapun yang namanya berkata benar itu ya tetap merupakan kewajiban. Ya. Idealnya itu ya takut sekalipun usahakan tetap berani berkata benar, idealnya begitu. Ya. Makanya ada ungkapan yang menyatakan qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Ya. Ada ungkapan seperti itu, pernah dengar ya? Pernah dengar itu ungkapan itu ya? Qulil haqqo walau kana murran. Ya. Katakan yang benar itu meskipun pahit. Nah ini memang tidak mudah, sulit, tapi itulah perintah agama. Perintah agama, idealnya seperti itu. Ya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi. Ya. Hadis Nabi itu kan ada yang menyatakan begitu. Afdhalul jihadi, ya, qaulul haq inda sultanin jair. Hampir sama, hanya beda redaksi saja. Kalau tadi Sayyidina Ali mengatakan amal yang paling sulit itu berkata benar kepada orang yang ditakuti, ya, termasuk tadi
raja yang zalim tadi itu, ya. Ya. Nah, Rasulullah malah di satu sabdanya mengatakan bahwa jihad yang paling utama, afdhalul jihad, ya, ya, berkata benar di hadapan raja yang zalim. Jadi justru karena sulitnya itulah sampai Allah kemudian memberikan predikat, memberikan apa namanya, memberikan predikat ya, atau memberikan stempel ya bagi orang yang berani berkata benar di hadapan raja yang zalim itu sebagai jihad yang paling utama ya. Ya, padahal jihad itu Masya Allah ya, kalau sampai perang itu pilihannya hidup dan mati ya. Ternyata ada yang paling utama itu adalah jihad berkata benar di hadapan raja yang zalim gitu. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira Bapak dan Ibu pernah itu ya mendengar ceritanya Bilal itu. Pernah enggak? Ceritanya Bilal pernah dengar ya? Halo? Bu, sudah pernah dengar ceritanya Bilal, Bu? Ya. Ya. Jadi Bilal itu dulu merupakan budak. Ya. Budak dari salah seorang pembesar kafir Quraisy di Mekah pada saat awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu. Ya. Nah, yang namanya budak itu kan menjadi milik tuannya ya, menjadi milik tuannya. Mau diapa-apakan aja itu haknya si pemilik itu kan ya. Nah, suatu ketika Bilal ini diketahui oleh tuannya ya. Kalau tidak salah Umayyah kalau tidak salah itu tuannya itu ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Ternyata Bilal itu sudah tertarik dengan dakwahnya Kanjeng Nabi dan masuk Islam, memeluk Islam ya. Ya. Wah, tuannya begitu tahu Bilal ini masuk Islam, wah akhirnya dipanggil ya, bahkan kemudian diinterogasi. Nah, dalam rangka interogasi itu ya sampai akhirnya kemudian disiksa itu ya. Jadi betul Bilal mau mengakui dia sudah masuk Islam, ya, akhirnya disiksa. Dan kalau ibu-ibu pernah melihat film The Message itu ya, dulu yang film tentang perjuangan Nabi Muhammad itu ya, dalam versi Inggrisnya, kalau dalam versi Arabnya namanya film judulnya Ar-Risalah. Nah, nanti silahkan nanti ya, dibuka di YouTube itu film The Message ya, atau Ar-Risalah itu. Itu cerita perjuangan Nabi itu ya. Sampai kemudian Nabi kembali ke Mekah itu, Fathu Makkah itu. Nah, itu diantaranya ada itu adegan ketika yang namanya Bilal itu disiksa oleh tuannya itu ya, di tempat terbuka begitu di padang pasir itu ya, dipaksa untuk kembali ya, meninggalkan keyakinan Islam ya, untuk murtad. Nah, saya kira bapak-bapak kalau yang pernah mendengar ceritanya pasti ingatlah itu ya. Bilal itu wong ditindihi batu ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia tetap kekeh untuk memperjuangkan kebenaran itu. Ya. Apa yang dia katakan hanya ahad. Ya, jadi pokoknya dia yakin bahwa Allah itu zat yang esa itu. Ya. Ya. Nah, memang yang namanya Allah mungkin sudah mendesain sedemikian rupa ya, di tengah-tengah Bilal itu disiksa oleh majikannya itu, tuannya itu, kemudian ada
sahabat Nabi yang lewat, ya, yang kemudian kaya raya, kemudian Bilal itu dibebaskan dengan ditebus dengan harga yang sangat mahal. Ya. Akhirnya Bilal kemudian menjadi sahabat Rasul dalam kondisi sudah dimerdekakan, ya, dari majikannya tadi itu, ya, dan akhirnya kemudian Bilal itu namanya tercatat dalam sejarah perjuangan Rasulullah sebagai apa? Sebagai apa, Pak? Bilal itu terkenal muadzin Rasulullah, ya, sebagai sahabat yang azan itu, ya. Dan dalam film The Message itu juga digambarkan, ya, ketika Nabi itu kemudian, hanya itu gambar dalam film, ya, itu Nabi sampai di Makkah ketika Fathu Makkah itu, penaklukan kota Makkah itu setelah Nabi hijrah di Madinah itu, wah, kemudian lalu Bilal naik ke Ka'bah kemudian mengumandangkan azan gitu, ya. Nah, ini salah satu salah satu episode sejarah yang saya kira bisa menjadi contoh yang luar biasa bagi keteguhan seseorang di dalam memegang kebenaran, di dalam menyatakan kebenaran di hadapan ancaman yang paling berbahaya sekaligus karena sudah terkait dengan nyawanya. Ya. Ya. Itu Bilal itu saya kira. Ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu-ibu, ya, yang namanya Islam itu kan agama yang memang luar biasa. Ya. Dalam kondisi yang memang orang berani bertindak seperti itu yang terbaik, itu ideal itu. Tapi nyatanya dalam Islam itu ada episode sejarah yang lain, ya, yang itu juga sangat terkenal, ya. Kalau cerita ini mungkin sudah agak tidak begitu populer, ya, tapi cukup terkenal, ya, cukup populer juga, ya, yaitu ceritanya tentang Ammar bin Yasir itu, ya. Jadi Ammar bin Yasir itu pasti namanya Ammar bin Yasir, ya, anaknya Yasir. Lah bapaknya Ammar itu dengan ibunya yang bernama Sumayyah itu sudah wafat, ya, karena mempertahankan ajaran Islam, ya. Jadi karena mempertahankan ajaran Islam itu kemudian lalu mendapatkan siksaan sampai kemudian meninggal, ya. Kalau Bilal tadi alhamdulillah diselamatkan oleh majikan sehingga diselamatkan oleh salah seorang sahabat kemudian ditebus, ya, menjadi merdeka. Nah, Yasir dan istrinya yang merupakan bapak dan ibunya Ammar ini dalam sejarah diceritakan wafat dalam keadaan sebagai syuhada begitu, ya. Nah, Ammar itu juga kemudian mendapatkan tekanan, mendapatkan siksaan yang luar biasa, ya, dari pemimpin Quraisy itu, ya. Tapi kemudian yang namanya Ammar ini dalam rangka untuk supaya nyawanya selamat, itu kemudian dia berpura-pura untuk ya sudah, ya, menerima paksaan dari pimpinan Quraisy itu, kemudian seakan-akan seperti meninggalkan Islam begitu, ya. Nah, begitu terbebas, Ammar ini lalu kemudian sowan kepada Rasulullah dan menceritakan keadaannya yang baru saja berbuat, ya, salah dalam pengertian tadi, ya, berpura-pura untuk menjadi kufur kembali setelah beriman itu, ya. Itu ternyata Rasulullah membenarkan, dan kemudian memang ada ayat yang turun terkait dengan peristiwa itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya. Kalau misalnya di dalam mempertahankan iman itu kok sampai kemudian ada paksaan, ada ancaman yang sampai mengancam jiwa, ya, kalau misalnya kemudian berpura-pura untuk meninggalkan iman, ya silahkan, tapi dengan catatan di dalam hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya itu betul-betul masih penuh dengan keimanan itu, ya. Nah, itu ternyata ditolerir dalam Islam,
Ya. Jadi Bilal tadi itu cerita yang sangat ideal, sementara ceritanya Ammar bin Yasir itu kalau menghadapi situasi yang sangat bahaya sekali, ya tidak harus dikorbankan, ya dikorbankan. Nah itu kondisi yang sifatnya katakanlah ekstrim mempertahankan, ya dan ekstrim menyerah begitu ya. Nah di dalam Islam itu juga diajarkan ada katakanlah sikap yang tengah-tengah ya. Kalau menghadapi raja yang lalim atau kalau kita sedang menghadapi orang yang diharap tadi itu ya, pemberiannya atau maafnya tadi itu ya tetap wajib untuk berkata yang benar. Jangan kemudian lalu dumeh berkata benar itu berat, lalu kemudian boleh berkata bohong. Itu enggak. Bohong tetap dilarang itu. Bohong itu haram, tidak boleh. Ya. Lah agar supaya selamat bagaimana? Dan yang namanya kebenaran tetap sampai itu bagaimana? Nah, disitulah makanya ada metode atau ada cara yang di dalam dakwah itu kemudian disebut dengan metode hikmah itu, bil hikmah itu dengan bijaksana. Jadi yang namanya bijaksana itu apa? Kebenaran tetap sampai, tapi dengan cara yang tidak membahayakan. Nah itu yang penting. Ya. Jadi yang namanya mengkritik itu asal jangan mengkritik. Ya. Kalau mengkritik asal mengkritik, kok sing dikritik malah atine loro, malah nesu, malah ra sida apik, malah bubar kabeh. Ya toh? Lah, mengkritik itu ya mengkritik kalau bisa dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, kebenaran sampai, tapi yang dikritik ya bisa menerima, tidak sakit hati, bahkan kemudian bisa berubah. Loh, itu yang sulit yang seperti itu, ya. Jadi sering digambarkan dengan nak misale apa jenenge golek iwak kuwi iwake ketangkap banyune ora butek, gitu loh kira-kira. Apa ada begitu ya kira-kira itu ya, gambarannya itu ya. Ya jangan sampai keruh. Lah yang terjadi kan sering kali gitu. Iwake wis ora ketangkap, akhirnya keruh sisan, wah ora karu-karuan. Jelas ini ya saya kira ya, meskipun dengan contoh seperti itu saya kira jelas ya. Ya jadi Islam itu justru mengajarkan metode hikmah itu, ya bijaksana. Ya, kapan kita harus omong terus terang, ya kapan harus ditahan dulu, kapan aja sing kira-kira ya orang nganti keloro-loro sing nrimo sindiran, ya sing halus, ya. Loh itu yang diperlukan itu seperti itu, ya. Namun asal hantam kritik terus kabeh wong iso. Lah yang susah itu kan itu. Ya bagaimana bisa menyampaikan kebenaran dalam situasi yang nyaman, yang dikritik sekalipun itu kemudian bisa menerima itu. Ya, bisa menerima. Sudah bisa lalu. Oh 3 menit. Ya oke ya baik ya. Jadi intinya itu ya Pak ya, intinya lalu kemudian bagaimana kita bisa ya bagaimana pinter-pinter kita lah gitu ya. Lah yang luar biasa itu memang para kiai-kiai itu ya, terutama kiai-kiai sepuh itu kiai-kiai itu kan luar biasa itu. Mereka itu dakwah itu kadang-kadang hanya dengan guyon ya, tapi kena itu ya. Ya jadi kadang-kadang dengan hanya contoh-contoh kena itu ya. Nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai hikmah, dan itu memang saya kira ya keterampilan yang luar biasa yang perlu diasah ya, sehingga kemudian lalu apa namanya ya tadi itu ya yang penting itu kebenaran sampai, kebenaran tetap disampaikan, tetapi tidak mengakibatkan yang disasar itu kemudian marah ya, bahkan kemudian sampai membuat ancaman kepada kita itu. Ya, nah itu yang memang diharapkan. Ya. Ya, jadi intinya bahwa yang namanya kebenaran harus tetap disampaikan meskipun sulit, ya meskipun sulit. Nah karena sulit
Karena sulit itulah maka kemudian dicari jalan tengah, jalan terbaik supaya kebenaran sampai ya dan bisa diterima tanpa harus membahayakan kita sebagai orang yang bisa menyampaikan. Nah itu yang tidak mudah itu ya. Nah mudah-mudahan ya kita semua ini bisa mengambil hikmah ya dari beberapa poin dari makalah yang ke-35 ini ya, yang ada 4 ya, saya ulangi lagi ya. Meskipun toh sulit, tapi kita harus berusaha sekuat tenaga ya. Jadi yang pertama ya, ingat bisa memaafkan meskipun dalam kondisi marah. Itu sulit itu ya. Memaafkan kok kondisi marah, sulit. Tapi ya bagaimana juga itu diperintahkan. Ya, lalu yang kedua apa? Lomo, dermawan meskipun orang duitnya sithik tok ya, tetap kudu bisa memberi. Ya, memberi kan tidak harus banyak, ya, semampunya. Yang ketiga, bisa menjaga diri dari yang haram meskipun sendirian. Itu sulit itu, ya. Nak pas rame ngono, jaga diri rada gampang lagi. Dhewean ini kadang-kadang ora ono wong kan gitu. Nah, yang terakhir yang baru saja kita bahas tadi itu ya, bisa berbicara benar di hadapan orang yang ditakuti sekalipun maupun orang yang diharapkan sekalipun. Ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil hikmah dari makalah 35 ini. Makalah 35 selesai, ya insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan makalah yang ke-36 masih dan bab rubai, lalu makalah yang ke-37 masih bab rubai. Setelah itu baru kita pindah ke bab khumasi, bab yang isinya 5 poin. Jadi masih ada 2 makalah di bab yang ke-44 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.